Perayaan Natal di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Umat Islam dan Buddha mendatangi warga yang beragama Kristiani di gereja untuk mengucapkan selamat Hari Natal. Kembali di Metro hari ini, pemirsa, banyak cara bisa dilakukan untuk merawat toleransi antar umat beragama. Seperti di Gresik, Jawa Timur, umat Kristiani membagikan takjil ke masjid, dan di Temanggung, Jawa Tengah, hal serupa dilakukan oleh umat Buddha dari Vihara Dhamma Surya Putra. Halo, kamu tahu nggak kalau agama itu nggak cuma tentang status doang? Oke, tapi sebelum itu, ya, oke, kenalin, nama aku Billy. Dan di sini ada rekan aku, ada Utami dan juga Karin. Dan yes, benar banget, agama tuh nggak cuma tentang status, tentang tahu kalau kita itu beragama, tapi agama itu punya dampak yang sangat besar bagi kehidupan peradaban manusia. Oke, sebelum kita melaju lebih lanjut, kita ingin tahu lebih lanjut, kita harus tahu dulu agama dan etika itu apa. Oke? Jadi, etika tuh pada dasarnya adalah sebuah pedoman hidup, sebuah ajaran, sebuah nilai yang dipegang oleh setiap manusia, dan nilai itu tuh akan mengatur bagaimana manusia itu hidup, berperilaku, dan menjadi kompas, layaknya kompas, memberi arah, memberi tujuan kepada manusia saat berperilaku gitu. Dan agama sendiri merupakan sebuah kepercayaan manusia terhadap sesuatu. Kepercayaan itu bisa macam-macam. Bisa contohnya agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan di sini agama itu berperan sebagai pendidik. Pendidik apa? Agama itu mengajarkan moral kepada masyarakat, kepada umatnya, sehingga manusia itu bisa memiliki moral sesuai dengan ajarannya. Dan dari moral itu, kamu tahu, disitulah muncul etika. Keren kan? Jadi agama itu gak cuma tentang begitu saja, tapi juga tentang agama itu tuh melahirkan sebuah etika. Dari berbagai aturan-aturan, moral-moral yang ditulis, itu akan menjadi pedoman, yang dimana dari pedoman itu tuh akan melahirkan sebuah entitas bernama etika. Sekarang kamu tahu, dan kita langsung aja lihat sejarahnya yuk. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi sejarahnya. Waktu Pulau Jawa mulai didominasi oleh agama Islam, masyarakat Jawa menerapkan etika yang sebetulnya itu berdasar dari ajaran-ajaran agama yang mereka anut. Tetapi karena masyarakat Jawa itu menganut berbagai agama dan kepercayaan, akhirnya muncul pantangan-pantangan atau kebiasaan yang mereka ikuti yang sebenarnya itu adalah perpaduan dari ajaran agama, kebudayaan sosial, dan juga kepercayaan yang dianut secara turun-temurun. Pantangan-pantangan inilah yang sekarang kita kenal sebagai aturan tidak tertulis yang diikuti oleh masyarakat Jawa untuk mengatur perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh pantangan yang sering kita dengar berasal dari budaya Jawa adalah dilarang makan sambil berdiri. Nanti katanya bisa jadi kuda. Padahal sampai sekarang nggak ada tuh bukti ilmiah yang bisa nunjukin bahwa orang bisa berubah jadi kuda karena makan sambil berdiri. Pantangan ini tuh sebenarnya bukan cuma buat nakut-nakutin doang, tapi ini adalah cara orang Jawa menerapkan etika ke generasi di bawahnya. Dengan kita menerapkan makan sambil duduk, ini adalah cara orang Jawa menghormati makanannya dan orang di sekitarnya. Dan mungkin dari aspek lain, makan sambil duduk itu juga bagus buat pencernaan. Faktanya, metode nakut-nakutin ini tuh nggak cuma ada di budaya Jawa, tapi juga ada di budaya lain. Mungkin salah satu contohnya, larangan jangan suka nyapu malam-malam, nanti bisa nyapu rezeki kita. Padahal sebenarnya biar rumah tetap bisa bersih dan kita nggak malas bersih-bersih. Nah, gimana sih penerapan etika di zaman sekarang? Halo, kalau sekarang agama
masih berdampak pada etika modern loh. Banyak sekali ajaran-ajaran moral agama yang kemudian melahirkan etika modern yang bisa diterapkan dalam dunia digital. Kalau di universitas aku sendiri, Universitas Katolik Parahyangan, banyak mahasiswa sudah menyadari betapa pentingnya agama sehingga bisa muncul data seperti ini. Ini karena meskipun mereka punya perbedaan agama, spiritualitas mereka terbangun dan menjadi dewasa saat berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Nah, sekarang kamu tahu ya, kenapa agama itu gak cuma status doang. Thank you for watching. See you.